Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menjumpai Anda dalam perjalanan Jember siang ini bersama saya Elisa Willy. Pendengar, kita hari ini hadir dalam program khusus yaitu Ala Dokter, yang memang setiap hari Rabu ya kita berdiskusi bersama mengenai apa yang menjadi isu-isu mengenai kesehatan. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Hari ini kita akan membahas mengenai olahraga dan kaitannya tentang pengendalian tekanan darah. Karena memang olahraga ini bisa dibilang jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan ya mendengar ya, untuk bisa tetap sehat di tengah gempuran saat ini yang memang banyak hal-hal yang tidak sehat, entah itu gorengan dan lain-lain yang memang benar-benar bisa menimbun penyakit di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini pendengar, kita hadir di studio bersama dengan kami ada ada dokter yang berkompeten di bidangnya, Dokter Pipit Wulandari, spesialis SPJP ya, SPJP. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, dokter. Iya, pagi. Pagi dokter ya, gimana kabarnya dok? Ya, alhamdulillah. Sehat ya, baik ya. Nah, hari ini pendengar kita akan sama-sama membahas karena memang beliau juga punya pengetahuan dan pengalaman untuk membahas olahraga dan tekanan darah gitu ya. Jadi langsung kita saja mulai ya dok ya. Dok, kita awali dengan pertanyaan yang mendasar, bahwa sebenarnya ini kan kita membahas tentang olahraga dok ya, dan tekanan darah. Nah, mungkin boleh disampaikan dulu terkait tekanan darah nih dok. Definisi penyakit tekanan darah ini apa sih dok? Silakan dok. Oke. Tekanan darah yang tinggi ini kita bisa kenali dengan sebutan hipertensi ya. Masyarakat mengetahui hipertensi itu sebagai tekanan darahnya tinggi gitu. Nah, untuk bisa disebut suatu hipertensi, kita membutuhkan suatu alat pengukur tekanan darah, dan jika pada 2 kali pengukuran didapatkan tekanan darahnya itu di atas 140 untuk sistoliknya dan di atas 90 untuk diastoliknya, nah ini sudah masuk ke dalam hipertensi. Ini berapapun usianya, artinya yang berusia 30 tahun, yang berusia 60 tahun, adakah dispensasi menjadi 140 itu menjadi itu normal karena usia? Tidak. Oh, tidak ya. Sama-sama nggak ada diskon usia ya gitu. Berarti mau usia berapapun ketika sudah menyentuh tekanan darah 140/90 ya dok ya. Di atas itu sudah termasuk hipertensi. Apakah ada ini dok? Apakah ada frekuensi yang bilang bahwa oke, kalau misalnya sekali aja habis pas normal lagi itu bisa dibilang hipertensi juga dok? Nah, ya. Jadi untuk penegakan diagnosanya sendiri, ketika kita mendapati 2 kali pengukuran itu di atas 140, ini sudah disebut hipertensi. 2 kali pengukuran saja ya? 2 kali pengukuran. Kalau dalam satu waktu kita bisa kasih jeda di 15 menit pengukuran, sudah istirahat, kita ukur lagi, masih di atas 140. Nah, ini sudah hipertensi. Maka kita sudah harus bergerak untuk tata laksana dan mencegah untuk peningkatan tekanan darahnya begitu. Baik dok. Berarti ada 2 kali pengukuran, ini bisa dibilang hipertensi ya dok ya. Cuma saya masih belum kebayang ya dok ya, kan ini hipertensi kan kayak yaudah di atas 140 hipertensi dok. Tapi sebenarnya skema kerjanya hipertensi ini kayak gimana sih dok? Oke. Nah, itu yang menarik sih, maksudnya ada banyak yang mengatakan bahwa saya enggak apa-apa kok 180 atau pernah 200 loh, tapi saya enggak merasakan apa-apa. Nah, ini juga yang harus kita sadari, bahwa peningkatan tekanan darah ini berbahaya untuk organ-organ tubuh kita. Jadi bisa saja tekanan darah tinggi ini tidak menimbulkan gejala, namun adanya tekanan yang tinggi di dalam saluran pembuluh darah inilah yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada organ-organ kita. Organ tersebut yang dimaksud adalah satu, ginjal. Jadi kalau tekanan darahnya sangat tinggi, maka akan menyebabkan kerusakan pada nefron-nefron yang berakhir pada gagal ginjal. Jadi kalau pasien cuci darah sebagian besarnya juga mempunyai riwayat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol gitu. Kemudian otak dan jantung. Nah, ini yang penyakit cerebrovaskuler atau cardiovascular disease. Nah, ini juga karena apa? Saluran kan. Jadi di dalam organ-organ kita itu kan ada saluran pembuluh darah yang dia jika memiliki resistensi dan tekanan yang tinggi, maka akan menimbulkan kerusakan pada mikrovaskuler di pembuluh darahnya tersebut, dan kalau dia tersumbat ataupun pecah, nah itu yang akan menimbulkan suatu gangguan. Nah, ini kenapa hipertensi ini tetap harus diperhatikan walaupun dia tidak menimbulkan gejala atau tidak dirasakan begitu, karena untuk hitungan jangka panjang hitungannya ya. Jadi gitu. Dan memang juga masih banyak orang yang tadi dokter bilang ya, kayak merasa bahwa saya ini tidak kenapa-kenapa dok, saya bisa apa aja gitu ya. Cuma kan ada kerasa ya dok ya, kan kayak penyakit tersembunyi gitu ya dok ya. Betul. Nah dok, bedanya hipertensi sama anemia itu apa dok? Kan sama-sama kalau hipertensi ya sama apa tuh?
kelebihan darah itu beda ya, Dok ya? Ya. Nah, ini beda, konteksnya Beda ya, Dok, ya? berbeda. Jadi kalau tekanan itu adalah kekuatan di dalam pembuluh darah yang menimbulkan suatu tahanan di dalam pembuluh darahnya yang kita ukur sebagai suatu tekanan darah itu. Kemudian kalau anemia itu adalah kurangnya kadar hemoglobin di dalam sel-sel darah merah, begitu. Jadi ini konteks yang berbeda. Kalau satu dalam konteks tekanannya yang terutama mendesak dinding pembuluh darah jika tekanannya sangat tinggi. Yang satu adalah kadar hemoglobin di dalam sel darah merah. Kalau anemia ini kan kadar Hb-nya kurang dari 11 misalkan, atau kurang dari 10 dan kita tampak pucat. Nah, itu yang kita sebut anemia, tetapi bukan tekanan darah Bukan rendah. ini ya, berarti berbeda ya, Dok ya. Kalau tekanan betul. ini mungkin kayak volumenya, kalau yang itu mungkin jumlah sel darah merahnya ya, Dok ya. Sel darah merah dan kandungannya. Oh, dan kandungannya. Gitu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Pak Zainal. Ingin tanya ini untuk mengenai kalau makanan itu yang namanya telur puyuh itu apakah bisa menimbulkan tekanan darah tinggi juga, Dok? Gitu. Kami mohon penjelasannya seperti itu, Dok. Sudah, Pak Zainal? Oke, sebelumnya ingin menginformasikan nih Mas Willy, Ya. untuk frekuensi di Tempur Jawa Selatan kurang begitu jelas gitu. Oh, baik. Baik, nanti kami akan sampaikan juga ke tim terkait ya, Pak Zainal. Oke, terima kasih Mas Willy, Bu Dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal sudah pertanyaannya. Mau langsung dijawab ya, Dok ya. Tadi Ya, ditanya boleh. telur puyuh apakah bisa meningkatkan risiko? Ya, ini berarti terkait dengan bagaimana hipertensi Iya. itu bisa terjadi Iya, gitu. Oke. Jadi kita menyebutnya suatu hipertensi ini adalah yang pertama ada golongan yang hipertensi primer dan sekunder. Kebanyakan yang ada di masyarakat dan yang kasus yang terjadi itu adalah suatu hipertensi primer. Kalau bisa kita katakan hipertensi primer ini terjadi karena suatu penyebab idiopatik. Idiopatik kalau kita terjemahkan dalam bahasa awam adalah suatu penyebab yang kita tidak bisa tunjuk langsung karena telur puyuh nih, atau karena makan daging, atau karena apa. Berarti begitu. kayak banyak faktor gitu ya, Dok ya? Betul. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi untuk terjadinya suatu tekanan darah yang tinggi. Nah, faktor ini pun kalau kita bedah satu-satu ada banyak sekali. Yang pertama tentu saja pacuan saraf simpatis yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan suatu pacuan tekanan darah yang tinggi. Kemudian kontraktilitas jantung yang lebih tinggi itu juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Kecepatan memompa Usia, betul, kekuatan dan kecepatan memompanya. Kemudian pertambahan usia yang menyebabkan elastisitas pembuluh darahnya ini makin tidak elastis, itu juga akan memunculkan semakin tinggi usia, maka akan semakin banyak yang mengalami hipertensi. Usia juga mengaruh ya, Dok ya? Dulunya tidak, akhirnya di usia 60-an mungkin itu terjadi hipertensi. Nah, ini salah satunya karena ada peningkatan resistensi di dalam pembuluh darah yang menyebabkan tensinya menjadi lebih tinggi dan bermanifest pada usia yang lebih tua. Karena spare partnya sudah ini ya, Dok ya? Salah satunya ya pembuluh darahnya itu ya. gitu. Kebiasaan makan dan olahraga tentu berpengaruh juga. Jika konsumsi makanan yang tinggi lemak itu juga akan bisa menyebabkan deposisi dari plakat aterosklerotik begitu di dalam pembuluh darah kita, yang juga menambah kekakuan pembuluh darah. Nah, itu juga bisa berperan. Tapi kalau kita tunjuk hidung gitu ya, telur kah? Itu Ya. Nah, itu kita tidak bisa memberikan bisa memutuskan ya, Dok ya? Ya, ini bukan penyebab satu-satunya, pasti ada lainnya. Apakah itu juga yang paling berpengaruh itu genetik juga. Jika dalam keluarga ada yang pernah hipertensi, ayah atau adik, kakak, om, tante begitu yang juga hipertensi, maka akan berpeluang untuk tensinya tinggi begitu pada seseorang tersebut. Gitu, karena ini tadi ada gen pembawa yang menyebabkan tensinya tinggi dan bermanifest pada seseorang individu tersebut. Berarti kalau misalnya merujuk ke pertanyaannya Mas Zainal tadi nggak bisa diputuskan ya, Dok ya? Ya, betul. Tidak serta-merta bahwa konsumsi yang tinggi, telur puyuh yang tinggi akan menyebabkan hipertensi, tidak. Karena kalau albumin itu kan juga ada di putih telur ya, itu kita butuhkan juga gitu. Kuning telur itu pada masa pertumbuhan anak-anak itu juga memerlukan juga gitu. Tapi apakah telur puyuh ini juga meningkatkan risiko, Dok?
Oh, meningkatkan resiko untuk resiko untuk tekanan darah. Saya rasa tidak, karena ada keseimbangan protein yang dikonsumsi secara seimbang dengan bahan makanan yang lain. Nah, ini akan memberikan kontribusi nutrien pada makanan yang seimbang, itu tidak masalah. Nggak mengaruhi dong ya. Soalnya sempat juga saya kalau nggak salah dulu browsing kalau misalnya ini tingkat lemaknya si telur puyuh ini kan kalau nggak salah paling tinggi dok di antara makanan-makanan lain. Itu berarti aman ya dok sejauh ini ya? Kita kalau misalkan ragu dengan kuning telurnya nih, pisahkan saja. Oh iya, dipisahkan aja ya dok ya? Iya, siap. Berarti sudah menjawab pertanyaannya Pak Zainal ya, bahwa sebenarnya itu aman asal tidak berlebihan juga ya dok ya? Iya. Benar-benar kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dok, kita kembali lagi dok ke hipertensi. Tadi dokter bilang ada hipertensi primer, nah sama sekunder. Nah sekunder ini kayak gimana nih dok? Ini karena kondisi yang lainnya, misalkan ada suatu tumor pada kelenjar suprarenal atau suatu hipertiroid yang merupakan kelainan hormonal. Nah, itu pada individu tersebut bisa tensinya tinggi. Jadi yang kita atasi tidak hanya hipertensinya, tetapi juga sumbernya tadi, hipertiroidnya kah, atau suatu tumor yang menyerupai yang mensekresi hormon steroid. Nah, begitu yang kita atasi. Berarti kayak misalnya ada penyakit utamanya, ya, nah ini hipertensi kayak jadi dampaknya ya, kayak jadi dampaknya dok ya. Baik dok, dok, saya tiba-tiba kepikiran dok, apakah hipertensi ini ada kaitannya sama faktor-faktor lain seperti jenis kelamin? Tadi dokter juga bilang ada degeneratif juga. Kalau misalnya ini juga ada kaitannya sama keturunan, nah itu seberapa pengaruhnya dok? Ya. Untuk faktor usia ini juga sangat berpengaruh ya. Artinya karena tadi untuk tensi itu dipengaruhi oleh resistensi perifer pembuluh darah perifer sistemik, maka seiring dengan peningkatan usia dan peningkatan resistensi perifer tersebut, maka akan semakin tinggi juga akan untuk menjadi hipertensi. Begitu. Kemudian untuk di usia muda karena cukup elastis, maka belum manifest, bisa jadi belum muncul untuk hipertensinya. Kemudian untuk laki-laki dan perempuan ya memang ada, karena perempuan itu kan ada hormon estrogen ya, yang kalau selama belum menopause dia akan melindungi pembuluh darah kita. Itu salah satu faktor protektif pada perempuan. Namun ketika pasca menopause ini risikonya menjadi sama gitu. Berarti kalau misalnya bisa dibilang sebelum menopause, berarti kemungkinan risiko paling besarnya ke laki-laki ya dok ya? Iya. Wah, jadi ketar-ketir ya. Secara epidemiologi seperti itu ya dok ya. Untuk ininya. Tapi memang gini dok, tadi kan dokter juga sempat bilang kalau misalnya darah tinggi ini risikonya adalah memang semakin tua dok. Tapi juga ternyata di teman-teman saya sendiri yang seusia 25 ini udah cukup banyak juga dok. Bahkan ada yang sampai, mohon maaf, ada yang sampai meninggal dunia gara-gara kasus stroke. Bahkan ada yang sampai sekarang masih jadi stroke survivor, bener-bener gara-gara ini dong. Nah itu gimana dokter menjawab tantangan itu dok? Ya itu memang menarik sekali ya. Artinya begini, pergeseran penyakit kardiovaskular itu kalau dulu di usia 50 tahun ke atas, nah ini memang trennya akan semakin muda yang kita temukan. Di usia 30 tahun atau di akhir 20-an itu juga sudah manifestasi penyakit kardiovaskular yang berupa infark miokard itu sudah banyak kita temukan begitu. Faktor risiko faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya ini selain tadi ada keturunan, kemudian jenis kelamin begitu, itu juga gaya hidup terutama ya. Gaya hidup ya dok ya. Gaya hidup apa yang dikonsumsi dan aktivitas gitu. Faktornya dua ya dok ya, gaya apa yang dimakan sama aktivitas yang kita ya. Iya, jadi kita bisa bedakan tuh aktivitas fisik dan latihan fisik. Aktivitas fisik dan latihan fisik. Waduh, ini dua hal yang berbeda. Oh ya, boleh dijelaskan dok. Apa perbedaannya tuh? Iya, kalau untuk aktivitas fisik ini kita menyebutkan suatu aktivitas fisik kalau otot-otot kita bergerak. Jadi kan kita ada tulang, kemudian otot-otot rangka yang menyusun tulang kita, dan itu digunakan untuk bergerak. Ini bergerak, ini kita sebutkan sebagai aktivitas fisik. Menyapu ini aktivitas fisik, jalan itu aktivitas fisik. Namun latihan fisik, nah ketika suatu kegiatan tertentu dilakukan secara repetitif dan terkontrol, artinya olahraga dengan hitungan ritme ini termasuk latihan fisik. Berarti kalau misalnya kayak kita beraktivitas biasa ke kantor, habis itu pas menyiapkan apa, itu aktivitas fisik ya? Aktivitas fisik. Kalau latihan fisik, masuk latihan fisik. Kalau latihan fisik ini yang disengaja ya dok ya? Kayak misalnya kita lari, habis itu pas olahraga training, nge-gym gitu-gitu ya dok ya? Iya, jadi dilakukan secara repetitif menggunakan sekelompok otot-otot tertentu. Nah ini yang kita sebut sebagai latihan fisik. Fisik gitu ya. Nah apakah dengan latihan fisik ini bisa menjamin dok
bahwa tekanan darah ini bisa turun? Oke. Untuk aktivitas fisik, untuk latihan fisik sendiri, jadi apakah ada penurunan? Kalau kita lihat secara naturnya tensi itu terbentuk ya, ini kan ada, tadi Mas Budi sudah tahu tentang kontraktilitas itu, kontraktilitas jantung. Nah betul. Jadi kontraktilitas jantung itu menghasilkan suatu satuan namanya cardiac output, kemudian dikalikan dengan tadi resistensi pembuluh darah perifer, begitu. Nah, olahraga ini salah satunya bekerja untuk menurunkan resistensi perifer ini tadi. Jadi, resistensi perifer secara sistemik ini dengan adanya olahraga, maka pembuluh darah itu akan vasodilatasi atau melebar sehingga resistensinya turun, gitu. Ketika hormon-hormon yang dihasilkan di dalam pembuluh darah ini cenderung untuk membuat pembuluh darah ini vasodilatasi, maka ini akan menghasilkan penurunan tekanan darah, begitu. Berarti bisa juga ya dok ya. Baik. Betul. Berarti ada kaitannya antara olahraga dan penurunan darah. Selamat siang dokter. Selamat siang Bapak. Ini saya tanyakan mengenai darah tinggi ini ya. Kalau yang beredar di masyarakat itu ikan asin itu juga bisa memicu darah tinggi dokter. Juga sayur pare, juga daun singkong gitu dokter. Apakah itu betul gitu ya? Yang kedua ini mengenai minum air putih yang cukup itu apa bisa menghindarkan dari darah tinggi begitu dokter? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udul atas pertanyaannya. Tadi ada 2 pertanyaan dok ya. Okay. Ikan asin, sayur pare sama daun singkong. Apakah itu meningkatkan risiko? Sama yang kedua adalah minum air putih yang banyak bisa menurunkan risiko. Nah, kalau makanan ini sendiri yang bisa mempengaruhi tekanan darah ini adalah salah satunya adalah kandungan tinggi natrium. Jadi, nah kalau tadi tekanan darah tinggi itu berdasarkan dari cardiac output yang tinggi, banyaknya volume darah yang dipompakan oleh jantung dalam 1 menit yang tinggi. Nah ini konsumsi garam ini berpengaruh terhadap banyaknya air yang tersimpan di dalam pembuluh darah kita, begitu. Jadi kalau ikan asin itu kan diawetkan dengan garam dan itu jumlahnya lebih banyak, akan lebih baik untuk ikan asinnya. Nah, konsumsi tinggi natrium inilah yang beresiko untuk menaikkan volume di darah dan akhirnya meningkatkan tekanan darah jangka panjang. Ini terkait dengan regulasi pengaturan tekanan darah di dalam tubuh kita yang jika ada tinggi natrium, makanan tinggi natrium, maka tubuh kita itu akan semacam menyimpan air yang lebih banyak di dalam pembuluh darah kita. Jadi nyerap air gitu ya dok ya? Menahan. Tidak banyak yang dikeluarkan lewat urin, lewat kencing. Lebih banyak ditahan sehingga volume intravaskuler jadi lebih banyak, retensi. Ya, karena dari konsumsi garam yang tinggi tadi dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, itu memang iya bisa. Kalau ini kita bisa tunjuk hidup. Bisa ya. Karena memang ikan asin memang tinggi garam ya, dok ya. Iya, karena kandungan Na-nya itu gitu. Kemudian untuk sayur ya, sayur-sayur tertentu. Saya kira sayur dan bahan alam lainnya, bahan alam ini kalau kita gunakan dengan proporsional begitu, nah ini tidak bisa kita tunjuk hidung juga ya? Tunjuk hidung itu tadi tidak bisa ini untuk ini ya. Jadi dalam posisi yang seimbang ini bisa memberikan mikronutriennya itu memberikan efek positif yang lainnya. Ini kan kalau ikan asin kan ada ikannya gitu ya, tapi banyak garamnya gitu. Mungkin ikannya malah justru dikit ya dok ya. Nah betul gitu, garamnya itu yang kita ini kan. Berarti kalau misalnya ikan asinnya yang mungkin ini bisa ditunjuk hidung bahwa ini penyebabnya, tapi kalau yang sayur-sayurannya belum tentu ya dok ya. Iya betul. Karena kan sayurannya kan juga enak ya dok. Saya membayangkan pari sama daun singkong, wah. Nah, lanjut dok. Orang-orang tertentu ya. Lanjut nomor 2 dok. Tadi yang nomor 2 yang minum air putih. Minum air putih yang banyak. Jadi untuk air putih ini kan kebutuhan tubuh kita itu untuk konsumsi sehari-hari 3 liter kurang lebihnya sehari itu baik, dengan catatan fungsi ginjalnya baik ya. Karena saya ada beberapa kasus tertentu misalkan pada pasien dengan gagal ginjal atau dengan gagal jantung, maka ini akan menjadi perkecualian minum air yang banyak itu. Tapi dalam konteks ginjalnya sehat, menjaga supaya tubuh kita sehat tetap dengan kondisi ginjal yang sehat itu, air yang banyak, yang masuk yang banyak, tubuh akan mengeluarkan air ini dengan banyak juga. Tidak masalah air yang masuk banyak.
Namun ketika ada permasalahan, mungkin ada gagal ginjal atau gagal jantung, maka kita sudah berhitung dengan volume air yang masuk. Karena volume air yang masuk ini akan, kalau dalam konteks gagal jantung itu akan membebani fungsi jantung sehingga tidak banyak yang dikeluarkan dan akan menjadi bengkak. Untuk gagal ginjal juga begitu. Karena ginjal ini tugasnya mengeluarkan air dan zat sisa. Ketika ada banyak yang masuk, dia tidak mampu untuk mengeluarkan, maka akan ada banyak cairan yang tertinggal di dalam tubuh kita jadi bengkak begitu. Kalau dalam sehat, tensinya tinggi nih, fungsi ginjalnya sehat. Nah, itu nanti untuk minum air yang cukup ini akan membantu menjaga fungsi ginjal juga gitu. Tidak apa-apa dan itu baik untuk fungsi ginjal yang sehat gitu untuk ininya ya. Baik dok, berarti tidak ada masalah untuk minum air yang banyak. Ya. Tapi apakah itu menurunkan faktor risiko tekanan darah? Enggak ya dok ya? Nampaknya masih belum ada penelitian di situ yang ya. mengarahkan Berarti kalau misalnya minum air banyak itu nggak apa-apa, tapi bukan menurunkan ya dok ya? Nggak sampai menurunkan ya? Ya, betul. Cuma berarti kalau memang ada masalah di jantung dan ginjalnya itu yang baru perlu kita atur lagi ya dok ya? Ya, kita harus atur lagi. Kita perlu atur gitu. lagi dok ya? Kadang-kadang justru ketika sudah ada permasalahan gagal jantung begitu, karena minum air yang cukup dan banyak itu sehat, ini juga diterapkan pada pasien ini gitu, harus banyak minum. Nah, ini yang tadi kontradiktif. Ya, memang agak kontradiktif ya dok ya. Karena memang berbicara tekanan darah ini juga memang ngeri-ngeri sedap ya dok ya. Ada yang bilang kalau misalnya tekanan darah tinggi ini kayak ibu dari segala penyakit dok. Benar nggak dok? Iya. Memang benar ya dok ya. Ada banyak kondisi medis yang bisa disebabkan oleh adanya hipertensi ini gitu. Kalau untuk ininya hipertensi dalam jangka waktu yang lama, kita bisa lihat gagal ginjal ya, pasien gagal ginjal, kemudian penyakit stroke atau jantung koroner, kemudian juga ada yang namanya atrial fibrilasi atau detak jantung yang tidak teratur itu tadi. Baik dok. Dok, tadi kan kita masih belum membahas gejala ya dok ya. Sebenarnya gejala apa yang dirasakan ketika ini saya tahu nih kalau darah tinggi dok. Nah, bagaimana seseorang itu tahu kalau misalnya saya ini darah tinggi? Mungkin kalau saya waktu itu kan kebetulan lagi olahraga, karena ada pemeriksaan gratis, saya inisiatif datang dok, kayak langsung tensi, wah tinggi. Nah, kalau orang-orang lain ini gimana dok? Caranya biar dia tahu gitu loh, kalau dia tuh ada darah tinggi gitu dok. Nah, clue-nya ini tadi, clue-nya adalah kita tahu suatu ini tertentu karena ada parameter tertentu yang kita ukur untuk ini ya. Jadi pengukuran tekanan darah ini yang memang harus dilakukan rutin paling tidak seseorang itu harus tahu berapakah tensinya gitu, walaupun tidak pernah sakit begitu ya, saya sehat terus gitu, paling tidak dalam 1 tahun pernah ada pengukuran tekanan darah sehingga dia tahu tensinya biasanya berapa. Nah, itu bisa menyebutkan saya pernah dulu tinggi, atau saya beberapa kali tensinya di 120 atau 110. Nah, itu artinya mengetahui kondisi tensinya gitu. Karena itu tadi, untuk gejala pada bahkan 70-80% pasien hipertensi itu tidak bergejala. Sudah tinggi nih, tidak bergejala gitu. Juga ya. Iya gitu. Jadi memang salah satu hal pentingnya adalah mengetahui. Harus inisiatif sendiri dong ya. Mengetahui berapakah tensi saya gitu. Berarti nggak serta-merta tiba-tiba ujuk-ujuk kayak ada gejala yang gimana-gimana, enggak ya dok ya? Betul. Emang kita harus sadar berarti ya. Harus sadar dan aware untuk segera datang ke fasilitas kesehatan untuk kita ngecek ya dok ya. Nah, segmen hari ini kita akan langsung membahas tentang bagaimana penanganannya dok ya. Karena tadi dibilang dokter bahwa hipertensi ini bisa berkaitan dengan penyakit-penyakit lain ya dok ya. Sampai ke gagal ginjal, ke gagal jantung. Nah, ketika kita sudah divonis seperti itu dok, itu kan kompleks banget ya dok. Apakah ini ada apakah ada kayak tahapan-tahapannya dok untuk hipertensi ini? Oke. Sebelum ke gagal jantung, apakah ada semacam akan menjadi apa dulu gitu betul. Ya. Tahapan untuk menjadi suatu gagal ginjal atau gagal jantung itu memang itu menjadi suatu akhir dari cerita perjalanan suatu penyakit ya, gagal ginjal dan gagal jantung. Nah, awalnya memang bisa jadi suatu hipertensi yang mengawali, kemudian suatu kondisi yang tidak terkontrol juga yang menyertai, dan faktor risiko yang lain, misalkan penyerta penyakit lain seperti diabetes, itu juga akan sangat mengganggu. Kalau saya bilang endotel dari pembuluh darah, nah kalau endotel pembuluh darah ini yang terganggu dan menjadi rupture gitu, itu yang akan menimbulkan suatu sumbatan pembuluh darah, kemudian permasalahan lainnya begitu untuk ininya ya. Baik dok, dok tiba-tiba kepikiran lagi, apakah hipertensi itu bisa sembuh dok?
Tidak minum obat menjadi Ya. tidak minum obat. Menjadi tidak minum obat ya. Ya. Bisa nggak dok? Kalau kita lihat dari mekanisme sendiri ya, maksudnya ketika munculnya hipertensi itu yang untuk hipertensi primer dipengaruhi oleh banyak faktor. Kemudian obat yang treatment yang dilakukan pada pasien-pasien ini, yang pertama memang olahraga dan pengaturan makan. Nah, berikutnya itu memang obat. Obat ini ada banyak sekali mekanisme kerja yang menyertai ini. Kita ada yang bekerja di pembuluh darahnya untuk vasodilatasi, ada yang bekerja pada jantungnya untuk mengurangi kekuatan kontraksi atau mengurangi detak jantung per menit. Sehingga faktor-faktor kombinasi dari ada yang mencegah kontraktilitas yang berlebihan, ada yang mencegah tekanan detak jantungnya supaya tidak terlalu cepat. Nah, itu kombinasi itulah yang akan menurunkan tekanan darah. Ketika pada tahap tertentu obat antihipertensi ini sudah masuk, kemudian dalam hari-hari dia bisa mengontrol dalam berbagai mekanismenya tersebut. Nah, olahraga dan pengaturan makan ini yang juga nanti akan berperan untuk menjaga supaya tekanan darah itu tetap pada kondisi yang lebih rendah begitu, sehingga ketika dipacu dengan olahraga dan menurunkan resistensi sistemik vaskularnya, maka kondisi vasodilatasi dari pembuluh darah ini akan menurunkan tekanan darah relatif kira-kira sampai 10 mm Hg untuk tekanan darah yang bisa diturunkan dengan olahraga. Nah, kalau ini kontinu bisa dilanjutkan, maka kita bisa mengurangi tapering down untuk dosis hipertensinya, obat antihipertensinya. Kita bisa atur ulang supaya tetap dalam ring terapi dengan kombinasi tersebut dan olahraga yang teratur. Harapannya begini dok ya. Berarti lebih tepatnya terkontrol ya dok ya. Hipertensinya terkontrol ya dok ya. Tadi dokter bilang ada olahraga sama pola makan dok. Nah, kita bahas olahraga dulu dok. Olahraga apa yang direkomendasikan untuk penderita hipertensi? Nih, untuk Perkumpulan Dokter Jantung Indonesia (PERKI) ini kita sudah merumuskan dalam suatu panduan bagaimana mencegah atau prevensi penyakit kardiovaskuler, termasuk di dalamnya hipertensi. Jadi spesifik di situ disebutkan olahraga apa yang bisa dilakukan. Nah, pada olahraga ini dulu kalau senam itu kan kita hitung denyut nadi pemanasan, latihan. Nah, itu kita pertama harus tahu dulu bagaimana menghitung denyut nadi. Denyut nadi, oke dok. Jadi ketika kita sudah tahu nih denyut nadi bagaimana mendapatkannya, kemudian kita tahu namanya untuk heart rate maksimum sesuai dengan usia. Jadi usia 40 tahun heart rate maksimumnya berarti di 180. Nah, di situ kita setting latihannya menjadi 60 sampai dengan 80, 65 sampai 75% dari heart rate maksimal, begitu. Oh, baik. 65 sampai 75% dari 180 kali per menit tersebut. Nah, jenis olahraganya ada 3 macam yang kita bisa ini. Satu, olahraga yang aerobik, yang kedua resistensi, yang ketiga peregangan gitu. Itu apa aja tuh dok? Nah, kalau untuk yang olahraga yang aerobik ini berkaitan dengan penggunaan otot-otot besar secara repetitif tadi, bisa dengan gerakan-gerakan tertentu dengan hitungan atau lari juga, kemudian berenang gitu ya. Lari, berenang, senam juga masuk dok ya? Ya, senam aerobik gitu ya. Kemudian juga bersepeda itu juga bagiannya. Bersepeda juga bisa ya. Berapa banyak? Kira-kira 30 menit sampai 60 menit. Bisa 5 sampai 7 kali per minggu. Jadi mau tiap hari 30 menit bisa, atau seling sehari juga masih dalam ring latihan begitu ya untuk ininya. 30 menit untuk aktivitas. Kira-kira detak jantung yang kita lakukan saat aktivitas itu mencapai di 60 hingga 80% itu tadi. 80% dari maksimalnya detak jantung heart rate kita ya. Kalau anak-anak usia 20 tahun berarti kan 80% sampai dengan 80% di 200 kali per menit itu kira-kira kan di 160 ya. Berarti sampai segitu ya. Sampai sebegitu berdebarnya ya. Kalau di 60%-nya kan di 120. Ini kalau masih muda boleh. Tetapi kalau dengan pertambahan usia misalkan di usia 60 tahun berarti kan di 160 maksimal heart rate-nya. Kemudian kalau 60%-nya ini di
90. 90-an ya. Nah, heart rate 100 kali per menit ini sudah masuk rank latihan gitu. Bersepeda. Jadi kalau bertambah usia memang nggak boleh terlalu berdebar gitu. Nggak boleh terlalu berdebar, harus tahu juga ya dok ya. Ya betul, untuk itu heart rate. Ya, oke. Jadi untuk latihan aerobik ini 5 sampai 7 kali per 7 minggu. kali per minggu 30 menit. 30 menitan ya. Sesi. Berarti kalau misalnya Latihan. kita kalikan mungkin ya 350 menit ya 1 minggu ya dok ya. Ya, oke. Oke, Dalam dok. 300. Baik dok. Tadi kan dokter ada sebut aerobik. Tadi ada 3 dok. Apa tadi? Peregangan Resistensi. sama resistensi. Itu Ya. apa dok? Kalau resistensi itu lebih ke mungkin kalau nge-gym gitu ya. Oh, gym. Ya, ya, Oh, ada ya. ada angkat Angkat beban beban. begitu yang disesuaikan dengan otot-otot yang digunakan juga. Nah, ini juga kira yang ukuran yang digunakan adalah maksimal beban yang bisa diangkat oleh seseorang. Jadi di 40 sampai 60% dari maksimal beban yang bisa diangkat. Nah, itu juga jadi kan intensitas latihan pada pasien dengan hipertensi, ini sudah hipertensi ya ceritanya ya. Nah, itu kira-kira di intensitas latihan yang sedang. Nggak sampai Gitu. terlalu berat banget Ya, betul. Karena kalau sudah ternyata tensinya tidak terkontrol, ini tidak disarankan untuk yang high intensity atau yang intensitas latihan berat begitu. Baik dok. Tadi satu lagi apa tadi? Peregangan. Nanti- Ya, stretching ya. Stretching ini gerakan tertentu yang dia akan menarik suatu bagian otot dan mempertahankan peregangan tersebut dalam beberapa detik gitu. Baik dok. Berarti kuncinya adalah di heart rate ya dok ya. Nggak bisa sampai lebih dari heart rate yang sudah ditentukan ya. Ya, mengenali heart rate, Heart rate yang kita maksimum, kemudian mengenali heart rate latihan yang dilakukan gitu. Untuk durasi ya tadi kita sudah atur ya dong, nggak sampai lebih dari maksimalnya tadi ya. 1 jam, 30 menit 30, sampai 60 menit ya. 5 sampai 7 kali per minggu. Berarti ini mematahkan mitos bahwa semakin berat olahraganya semakin bagus ya dok ya. Oh ya, betul. Betul ya? Ada fakta unik ya tentang ini dulu atlet loh, begitu ya. Ini iya, dulu iya. atlet loh, atau ini dulu olahraganya kenceng loh. Kemudian pada suatu saat di usia ini akhirnya justru mengalami suatu kejadian cerebrovaskuler misalkan. Nah, ini terkait dengan high intensity tadi. High intensity training yang dilakukan itu kan tubuh kita ini agak keluar sedikit tapi masih dalam topik ya. Ada radikal bebas yang dikeluarkan. Oh gitu ya dok ya. Sehingga ketika radikal bebas itu tidak ditangkap, maka itu yang akan memberikan dampak negatif pada pembuluh darah jangka panjang gitu. Sehingga rekomendasi latihan pada prevensi penyakit kardiovaskular ini pada moderate intensity gitu. Jadi tidak harus dengan yang berat-berat, tidak, tetapi moderate intensity dengan intensitas yang terukur itu tadi. Terukur aja ya dok ya, nggak usah sampai yang terlalu berat-berat gimana Iya, gitu ya. betul. Tapi kalau misalnya nih dok, ini kan kondisi sudah terkena hipertensi. Kalau misalnya masih belum atau mungkin pre gitu, gas-gas aja ya dok ya. Iya, betul. Gas-gas aja ya. Boleh. Berarti mau high intensity masih bisa. masih bisa ya. Untuk Yang penting ininya tetap high. olahraga bergerak terus ya dok ya. Iya, Karena kalau misalnya dok, apakah ada memungkinkan dok kalau misalnya kita nih tadi di olahraga di awal saat masih aman-aman saja nih dok, kita masih olahraga, kita tetap berada di kapasitas yang sudah ditentukan, apakah itu menurunkan risiko dok? Iya. Jelas menurunkan ya? Iya, betul. Berarti- Ada itu kalau ini sudah ada banyak penelitian dan yang publikasi terkait aktivitas fisik tersebut ya, sehingga bisa dirumuskan bahwa akan ada 5 sampai 10 dan 15% 10 mm Hg untuk penurunan tekanan darah yang bisa dihasilkan dari suatu aktivitas fisik. Baik dok. Berarti dengan aktivitas tren-tren FOMO sekarang yang pada lari semua, iya. pada ini bagus ya dok sebenarnya dok ya? Ya, Mendukung itu- juga gaya hidup sehat sebenarnya ya dok ya? Iya, betul. Gitu. Karena memang sekarang kayak dikit-dikit lari di mana, dikit-dikit lari di mana, itu kan Iya, kayak lari. apa ya? Oh menurut saya, wah ini FOMO yang bagus ini menurut saya dok. Ya, betul. Itu ini yang baik ya. Hanya saja memang untuk segmen usia tertentu yang harus diperhatikan dalam berolahraga ini adalah kapasitas maksimalnya. Artinya suatu aktivitas ini atau dulu yang sebelumnya kan juga bersepeda ya. Iya. Bersepeda dan ini kemudian ada kejadian menjadi henti jantung mendadak. Iya, ada henti Nah, mendadak dok. itu antisipasinya adalah kita mengetahui batas aman berolahraga. Nah, itu kita bisa mengetahui dengan treadmill. Jadi, treadmill kalau yang kita tahu kan lari aja pada suatu alat ya. Iya, betul. Nah, pemeriksaan yang saya maksud di sini adalah ketika lari itu kita merekam ECG
atau listrik jantung kita. Dari situ aman tidaknya akan diketahui. Ketika masuk pada intensitas latihan yang berat, ketika rekaman jantung kita aman silahkan olahraga gitu. Oh baik dok, berarti kita secara nggak langsung kita periksa sekaligus sambil treadmill ya dok ya? Oh itu pemeriksaan, Oh, bukan iya. latihan. Oh cara ngecek ECG saat treadmill? Ya memang berlari. Oh yang berlari ya? Jalan cepat semakin cepat lari. Tetapi tujuan dari pemeriksaan ini adalah salah satunya mengukur kebugaran dan memutuskan ketika untuk suatu aktivitas fisik yang berat ini aman atau tidak, ada resiko penyakit jantung koronernya apa tidak gitu. Baik dok, berarti memang kita perlu untuk olahraga, tapi kita harus tahu juga batas maksimalnya dok. Ya, jadi nggak serta-merta langsung setiap hari gitu kita lari gitu ya. Baik dok. Dok ini ada kaitannya juga nggak dok kalau misalnya olahraga sama tekanan darah tinggi sama ini hidrasi, penting nggak untuk kita jaga hidrasi dok? Iya betul, untuk minum ya. Iya untuk minum. Ya karena kan olahraga ini tentu energi yang dibutuhkan semakin besar, dan energi itu berasal dari pemecahan dan metabolisme sel-sel tubuh kita yang menghasilkan uap air. Ini yang perlu kita ganti memang gitu, harus cukup untuk mengganti merehidrasi dari penguapan di tubuh kita ini. Berarti memang harus kita ngatur hidrasinya kita sama gaya hidup ya dok ya. Kalau makanan ini ada ketentuannya nggak dok? Terkait gaya hidup biar hipertensinya juga kita terkontrol. Ya, pada panduan-panduan untuk makanan terkait dengan pola makan yang sehat pada pencegahan penyakit kardiovaskular dan juga hipertensi, ini ada sebenarnya bahan makanan kita tradisional kita itu sudah sangat sangat baik ya gitu. Saya kasih contoh mungkin yang konsumsi kita pecel mungkin ya. Kalau ini kan kita menyebutkan Javanese salad ya itu ya. Javanese ya benar. Ya, ini suatu Javanese salad yang sehat karena ada yang ada itu sayur-sayuran dan juga biji-bijian dari kacang tanah. Kita nggak punya kacang almond atau kacang yang lain-lain ya, tetapi ada kacang tanah yang jadi sumber makanan kita yang juga itu sehat gitu. Jadi sebenarnya kita nggak jauh-jauh dengan sumber makanan yang tradisional kita itu sudah sangat sehat sebenarnya begitu ya. Baik. Kecuali memang tren yang misalkan ya anak muda sekarang banyak yang mie dan seblak begitu ya. Mie dan seblak. Itu yang harus dipahamkan adalah bahwa sumber karbohidrat tidak boleh banyak gitu. Sumber karbohidrat itu ada di tepung-tepung. Tepung ini bisa berupa macam-macam kan, jadi mie, jadi roti, jadi gorengan ya. Jadi tahu kocek atau apa. Tahu kocek itu isinya tepung semua ya. Enak tapi dok. Nah, itu yang kita harus shifting ya dok ya. Aduh, memang tantangan juga ya dok ya, terutama kan buat kayak generasi-generasi saya nih dok, yang memang saat ini kan sudah banyak banget varian makanan yang merasa pikir ya udahlah sekali hidup gitu ya, kapan kita nggak menikmati lagi gitu. Sekali hidup tapi diulangi besok lagi sekali hidup. Baik dok. Sebagai penutup dok, kayaknya ini kalau misalnya bahas ini nggak akan selesai karena emang ngobrolin tentang darah tinggi ini kan kompleks banget ya dok ya. Mungkin edukasi dok, apa pesan-pesan yang bisa dokter bagikan untuk pertama yang masih generasi muda kayak saya, habis itu kepada juga pasien-pasien dok yang hipertensi saat ini. Silakan dok. Oke, yang pertama untuk yang masih muda kemudian belum hipertensi atau tidak hipertensi, maka mengetahui tekanan darah itu penting karena kita bisa mengukur apakah kita akan beresiko terhadap suatu kondisi penyakit tertentu di suatu masa akan datang, salah satunya dengan mengetahui tensi ini. Kemudian jika memang sudah ada hipertensi nih, maka untuk obat yang anti hipertensi tentu harus juga diminum secara rutin karena target tekanan darah yang di bawah 140 itu harus kita jaga. Kemudian untuk aktivitas fisik bagi yang memang belum hipertensi ataupun sudah hipertensi, maka ini yang moderate intensity bisa dilakukan gitu pada pasien-pasien dengan tensi yang lebih dari 180 atau cenderung tinggi. Nah, ini kita bisa tunda dulu hingga terkontrol untuk tensinya dengan obat tentu saja. Kemudian jika sudah terkontrol, kita lanjutkan dengan jaga aktivitas dan latihan fisiknya tadi secara teratur begitu ya.
Baik dokter, terima kasih dokter atas kesempatannya sudah berbagi dan berbincang bersama-sama pada program hari ini. Mudah-mudahan apa yang dibagikan bisa bermanfaat juga ya buat pendengar sekaligus pemirsa Live IG Pro 1 Jember. Pendengar, kita sudah berada di ujung program ini dan dari sini kita sadar bahwa memang olahraga ini bukan hanya berbicara mengenai satu bidang saja untuk fisik saja ya, tapi benar-benar fokus untuk menjadi jantung agar tetap kuat dan tekanan darah jadi stabil. Jadi mulai dari sekarang ayo mulai hidup sehat ya kan. Kita sudah mulai kurangi hal-hal yang kayaknya merugikan tubuh kita walaupun rasanya enak gitu ya. Dan sampai jumpa di dialog kesehatan berikutnya. Terima kasih bagi Anda semuanya sudah setia mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Bersama seluruh tim yang bertugas, saya Elisa Willy. Selamat pagi dan sampai jumpa di Ala Dokter minggu depan.